Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa semakin banyak kau belajar, hatimu justru makin haus? Pernahkah engkau bertanya, mengapa ilmu tak selalu membuat tenang padahal begitu banyak kau tahu? Ada rahasia yang tak diajarkan oleh buku, tak ditemukan di majelis dan tak tertulis di kertas manapun, sebuah jalan yang hanya bisa dijalani oleh hati yang siap melepaskan segalanya. Inilah perjalanan dari ilmu menuju hikmah dan dari hikmah menuju makrifat. Jalan yang tidak sekadar mengajarkan apa itu Tuhan, tetapi menyingkap siapa sebenarnya yang sedang mencarinya. Kau siap melangkah lebih dalam. Bab 1. Gerbang pengetahuan yang tak terlihat. Ada satu jalan yang tak banyak ditempuh manusia, jalan yang tidak tampak di peta dunia, tetapi bergetar di dalam dada setiap jiwa yang rindu kebenaran. Di sanalah ilmu, hikmah, dan makrifat berdiri seperti tiga mata air yang mengalir menuju satu samudra yang sama, samudra mengenal Allah. Namun kebanyakan manusia berhenti di tepian pertama, di mata air ilmu, merasa telah cukup hanya dengan mengetahui tanpa menyelami makna di balik pengetahuan itu. Padahal ilmu hanyalah kulit dari kebijaksanaan, dan kebijaksanaan hanyalah pintu bagi penyaksian. Ilmu menuntun akal untuk memahami, tetapi hikmah menuntun hati untuk mengerti, dan makrifat menuntun ruh untuk menyaksikan. Inilah tiga tangga yang harus didaki dengan rendah hati, sebab setiap langkah yang diambil bukan menuju keluar, tapi menuju ke dalam diri sendiri. Ilmu memberi bentuk pada cahaya, namun cahaya itu tidak akan menembus ke dalam hati yang masih gelap oleh kesombongan. Banyak orang berilmu tinggi, tapi hatinya belum tercerahkan. Mereka fasih menjelaskan nama-nama Allah, tapi jarang merasakan kehadirannya di tengah denyut hidup mereka. Ilmu yang sejati bukanlah sekadar hafalan, melainkan kesadaran. Ia tumbuh ketika seseorang tidak lagi hanya ingin tahu, tetapi ingin menjadi bagian dari kebenaran yang ia pelajari. Maka ilmu harus diiringi dengan keikhlasan, agar ia tidak menjadi tirai yang menutupi cahaya. Karena ilmu tanpa cahaya hati hanya melahirkan kebanggaan, sedangkan ilmu yang disertai kesucian jiwa melahirkan kerendahan dan penghambaan. Hikmah hadir setelah ilmu dijalankan dengan hati yang lapang. Ia bukan sekadar pemahaman tapi penyingkapan. Hikmah membuat seseorang melihat rahmat di balik cobaan, keindahan di balik kehilangan, dan pelajaran di balik setiap luka. Orang yang berhikmah tidak lagi sibuk mempertanyakan mengapa, melainkan merenungi apa maksud Allah di balik ini semua. Hikmah menjadikan manusia lebih lembut, karena ia tahu bahwa setiap peristiwa adalah surat cinta dari Tuhan yang disampaikan dengan cara yang kadang menyakitkan. Dan dari kelembutan itulah lahir ketenangan, sebab orang yang berhikmah tidak menolak ketentuan, tetapi memeluknya dengan sabar. Sedangkan makrifat adalah kejernihan tertinggi. Ia bukan lagi sekadar melihat tanda-tanda Allah di luar, tapi merasakan kehadirannya di dalam. Orang yang arif tidak memandang gunung, laut atau bintang hanya sebagai ciptaan, melainkan sebagai cermin yang memantulkan wajah kekasih. Makrifat bukan hasil dari banyaknya pengetahuan, tapi buah dari hati yang telah disucikan dari selain Allah. Ia muncul ketika seseorang berhenti mencari Tuhan di luar dirinya dan mulai menemukannya dalam setiap denyut nafas, setiap detak jantung, setiap hembusan angin yang menyapa wajahnya. Maka perjalanan ini bukan tentang berapa banyak yang kita ketahui, tapi seberapa dalam kita merasakan. Ilmu mengantarkanmu pada pengetahuan tentang Allah, hikmah mengantarkanmu pada pemahaman tentang kehendaknya, dan makrifat membawamu pada penyaksian terhadap kehadirannya. Dan pada akhirnya, semua yang dicari akan bermuara pada satu titik hening, di mana lidah tak lagi mampu berbicara, akal tak lagi mampu menjelaskan, dan yang tersisa hanyalah hati yang tunduk, berbisik lembut dalam sujudnya. Engkaulah yang mengetahui, sedang aku tidak tahu apa-apa. Bab 2. Ilmu, bayangan cahaya di dinding jiwa. Ilmu adalah cahaya pertama yang menyentuh kesadaran manusia, seperti fajar yang perlahan membelah gelapnya malam. Ia menerangi jalan bagi mereka yang ingin mengenal Tuhan melalui akal dan pengamatan. Namun cahaya itu sering hanya sampai di permukaan pikiran, belum menembus ke dasar hati.
Sebab ilmu yang belum disucikan dari ego bisa berubah menjadi tembok yang menghalangi seseorang dari rasa tunduk yang sejati. Banyak orang merasa memiliki ilmu, padahal sesungguhnya merekalah yang dimiliki oleh ilmunya. Terpenjara dalam keinginan untuk terlihat tahu, bukan untuk benar-benar mengenal. Padahal ilmu sejati bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk merendahkan hati di hadapan Yang Maha Mengetahui. Ketika seseorang berkata, "Aku sudah tahu," maka pada saat itu ia menutup pintu bagi cahaya tambahan dari Allah. Sebab ilmu yang hidup selalu mengalir, tidak pernah berhenti di satu titik pemahaman. Setiap kali engkau merasa selesai belajar, sebenarnya engkau baru memulai perjalanan yang lain. Karena ilmu bukanlah kumpulan kata dan teori, tapi napas panjang pencarian makna. Ia adalah perjalanan batin menuju kesadaran, di mana setiap pengetahuan baru seharusnya menambah rasa kagum dan takut kepada Allah, bukan menambah kebanggaan diri. Maka tidak heran bila para arif berkata, ilmu tanpa rasa takut kepada Allah adalah kegelapan yang disangka cahaya. Ilmu yang diberkahi adalah ilmu yang menuntun pada pengenalan, bukan sekadar penjelasan. Ia membawa seseorang dari logika menuju tadabbur, dari hafalan menuju kehadiran. Orang yang berilmu sejati bukan yang paling pandai bicara, tetapi yang paling hening ketika berhadapan dengan kebesaran Tuhan. Ia tidak memamerkan pengetahuannya, sebab ia tahu bahwa setiap ilmu hanyalah setetes dari lautan tanpa batas. Maka, semakin dalam ia belajar, semakin ia merasa kecil di hadapan Yang Maha Luas. Di sanalah letak kemuliaan ilmu, bukan pada banyaknya isi kepala, tapi pada beningnya hati yang menampung cahaya kebenaran. Namun ilmu tidak akan menjadi cahaya yang menuntun tanpa keikhlasan. Ia akan tetap menjadi bayangan yang menipu, membuat seseorang terlihat bercahaya padahal hatinya masih gelap. Keikhlasan adalah lentera yang menyalakan makna dari ilmu itu sendiri. Karena itu, setiap kali engkau menuntut ilmu, niatkan bukan untuk menambah kebanggaan, tetapi untuk menghapus kebodohan diri di hadapan Allah. Ketika ilmu telah menjadi ibadah, maka setiap pengetahuan yang kau dapatkan akan menumbuhkan ketenangan, bukan kesombongan. Dan akhirnya, ilmu hanyalah bayangan dari cahaya yang lebih besar, yaitu hikmah. Ilmu memberi arah, tetapi hikmah memberi rasa. Ilmu menjelaskan hukum, namun hikmah menunjukkan maksud. Dan bila ilmu telah membimbingmu dengan benar, maka ia akan menuntunmu untuk tidak berhenti pada pengetahuan, tapi melangkah lebih dalam menuju pemahaman yang lahir dari hati yang berzikir. Karena sesungguhnya, ilmu yang sejati bukan hanya yang mengajarimu tentang Tuhan, tapi yang membawamu untuk kembali kepadanya dengan penuh cinta dan kesadaran. Bab 3, Hikmah, bunga yang tumbuh dari penderitaan. Hikmah adalah bunga yang tumbuh dari tanah pengalaman dan air mata. Ia tidak lahir dari banyaknya kata, tetapi dari banyaknya keheningan di hadapan ujian. Hikmah bukan sesuatu yang bisa dicari di buku, karena ia tumbuh di dalam dada yang pernah terluka, namun tetap bersyukur. Seseorang tidak akan mengenal hikmah jika ia tidak pernah merasakan pahitnya kehilangan, getirnya penantian, dan dalamnya rasa kecewa yang kemudian dipeluk dengan sabar. Dari sanalah Allah menumbuhkan kebijaksanaan, pelan, lembut, dan hampir tak terasa, sampai hati yang dahulu resah berubah menjadi taman ketenangan. Dan dari taman itulah, orang mulai menyadari bahwa setiap peristiwa dalam hidupnya bukan kebetulan, melainkan pesan rahasia dari Tuhan yang sedang mendidik jiwanya dengan cara yang tak selalu indah. Hikmah membuat seseorang berhenti melawan takdir. Ia tidak lagi memandang cobaan sebagai hukuman, tetapi sebagai undangan untuk memahami kehendak Allah. Ketika hati sudah terbuka, seseorang tidak lagi berkata, "Kenapa ini terjadi padaku?" tetapi berbisik lirih, "Apa yang engkau ingin aku pelajari darinya, ya Rabb?" Dalam pandangan hikmah, setiap luka mengandung makna, setiap kehilangan membawa ganti, dan setiap kesedihan memiliki waktu penyembuhannya. Maka orang yang berhikmah tidak terburu-buru menolak rasa sakit, karena ia tahu bahwa di balik rasa perih ada rahasia kelembutan Allah yang sedang mengajarkan keteguhan. Hikmah juga mengajarkan keseimbangan antara diam dan bertindak, antara menerima dan berusaha. Ia membuat hati lembut tapi tidak lemah, membuat seseorang sabar tapi tidak pasrah tanpa arah.
Orang yang berhikmah tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara, tahu kapan harus menunggu dan kapan harus melangkah. Sebab kebijaksanaan sejati tidak hanya tahu apa yang benar, tetapi juga kapan dan bagaimana kebenaran itu disampaikan. Ia tidak keras, tetapi dalam kelembutannya ada ketegasan yang bersumber dari cahaya keyakinan. Dan yang paling halus dari hikmah adalah kemampuannya mengubah pandangan seseorang terhadap dunia. Apa yang dulu dianggap bencana, kini tampak sebagai kasih sayang yang tersembunyi. Apa yang dulu terasa menyakitkan, kini terasa sebagai sapaan lembut dari Allah yang ingin mendekatkan hamba-Nya. Orang yang berhikmah memandang dunia bukan dengan mata keinginan, tetapi dengan mata keimanan. Ia tahu bahwa tidak ada langkah yang sia-sia, tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna, karena di balik semuanya ada tangan Tuhan yang menulis kisah dengan penuh cinta. Dan pada akhirnya, hikmah adalah jembatan menuju makrifat. Sebab ketika seseorang sudah memahami makna di balik takdir, ia tidak lagi melihat hidup sebagai permainan, tetapi sebagai percakapan rahasia antara dirinya dan penciptanya. Bab 4, Makrifat, penyaksian di balik hijab. Makrifat bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan banyak membaca atau berdebat, karena makrifat bukan hasil dari logika, tetapi buah dari penyucian. Ia adalah cahaya yang muncul ketika hati telah bersih dari keakuan, dan ruh telah tenang dalam kepasrahan. Makrifat bukan tentang mengenal Allah lewat kata-kata, tapi tentang menyaksikan kehadirannya dalam setiap detak kehidupan. Ia adalah pandangan batin yang lembut, yang melihat rahasia kasih sayang Allah di balik setiap peristiwa. Orang yang arif tidak lagi mencari bukti, karena bagi mereka, setiap napas adalah tanda. Setiap desir angin, setiap hembusan nafas, setiap kedipan mata adalah pengingat bahwa tidak ada yang berdiri kecuali dengan izinnya. Makrifat membuat seseorang berhenti berdebat tentang Tuhan, sebab ia telah menyaksikannya dalam keheningan hatinya sendiri. Ia tidak lagi sibuk mencari jawaban, karena ia telah tenggelam dalam kehadiran. Hatinya tenang bukan karena tidak ada masalah, tapi karena ia tahu tidak ada sesuatu pun yang keluar dari genggaman Allah. Ia memandang dunia seperti cermin, dan di balik setiap pantulan, ia melihat wajah yang sama. Makrifat bukan berarti melihat sesuatu yang ajaib, tapi menyadari bahwa segala sesuatu sudah ajaib sejak awal. Hanya saja mata hati kita terlalu tertutup untuk menyadarinya. Orang yang telah mengenal Allah tidak akan banyak berbicara tentang makrifat, karena setiap kata terasa terlalu sempit untuk menggambarkannya. Mereka hidup dalam zikir yang sunyi, di mana setiap amal bukan lagi kewajiban, tetapi ungkapan cinta. Mereka tidak menuntut balasan, karena kebahagiaan mereka telah ada dalam memberi. Mereka tidak menuntut kedudukan di surga, karena surga telah tumbuh di dalam dada mereka. Hati mereka hidup dalam satu rasa, bahwa segala sesuatu yang ada hanyalah Allah yang menampakkan diri dalam berbagai rupa. Namun jalan menuju makrifat bukanlah jalan yang ringan. Ia adalah jalan penanggalan, melepaskan segala yang bukan dia. Setiap nafsu, setiap ambisi, setiap kebanggaan harus dibiarkan mati satu persatu. Dan ketika semua yang palsu telah gugur, barulah tampak yang hakiki. Orang yang arif tidak lagi berkata, "Aku mengenal Allah," tapi ia akan gemetar dalam kesadaran bahwa aku tidak mampu mengenalnya sebagaimana seharusnya. Karena semakin tinggi makrifat, semakin dalam rasa tidak tahu itu tumbuh, dan semakin besar rasa hormat yang muncul di hadapan keagungannya. Pada akhirnya, makrifat bukan tujuan akhir, melainkan awal dari kehidupan sejati. Di sanalah seseorang tidak lagi hidup karena dirinya, tapi karena Allah yang menghidupkan. Ia tidak lagi berjalan dengan kehendaknya, tapi dengan kehendak yang lebih besar yang mengalir melalui dirinya. Bab 5. Jalan sunyi seorang penempuh. Ada satu jalan yang hanya bisa ditempuh dalam diam, jalan di mana suara dunia perlahan redup dan yang terdengar hanyalah bisikan halus dari dalam dada. Jalan ini tidak beraspal oleh kepandaian, tidak diterangi oleh kebanggaan, tetapi dibimbing oleh cahaya kesadaran yang lembut. Inilah jalan seorang salik, penempuh ruhani, yang meninggalkan hiruk-pikuk dunia untuk mencari wajah Tuhannya di balik segala bentuk. Ia berjalan bukan untuk menemukan sesuatu yang baru,
melainkan untuk mengingat kembali apa yang telah lama hilang dari dirinya. Rasa dekat dengan Sang Pencipta. Di sepanjang perjalanan itu, ia belajar bahwa semakin jauh ia melangkah, semakin ia disadarkan bahwa yang ia cari tidak pernah jauh. Karena sesungguhnya Allah selalu bersamanya, bahkan lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Perjalanan seorang penempuh tidak selalu terang. Kadang ia harus melewati lembah keraguan, malam kesepian, dan padang ujian yang panjang. Di sanalah Allah membersihkan hati dari segala yang bukan Dia. Rasa kehilangan, kegagalan, bahkan kehancuran batin. Semua itu bukan hukuman, melainkan cara Allah mengosongkan wadah agar dapat diisi dengan cahayanya. Orang yang berjalan di jalan makrifat harus siap kehilangan segala sandaran, agar yang tersisa hanyalah sandaran sejati. Di titik itulah makna sabar dan tawakal tidak lagi menjadi teori, melainkan napas kehidupan. Seorang salik belajar bahwa setiap kejadian adalah guru, setiap orang yang ditemuinya adalah cermin, dan setiap kesalahan adalah jalan menuju pemahaman. Ia tidak lagi memisahkan antara suka dan duka, karena keduanya datang dari tangan yang sama. Ia melihat dunia bukan sebagai tempat untuk memiliki, tetapi sebagai tempat untuk memahami. Maka setiap peristiwa yang dulu membuatnya gelisah kini terasa lembut, karena ia melihat kehendak Allah di balik semuanya. Itulah hikmah yang tumbuh dari perjalanan panjang, di mana ilmu berubah menjadi pengalaman dan pengalaman menjadi penyaksian. Dalam kesunyiannya, penempuh itu mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia menyadari bahwa zikir bukan sekadar menyebut nama, tetapi merasakan nama itu hidup dalam dirinya. Ketika lidahnya menyebut Allah, seluruh jiwanya pun menjawab, "Ya." Di sanalah ia mulai mengenal makna hadir bersama Allah. Sebuah keadaan di mana hati selalu bergetar karena cinta, bukan karena takut, dan setiap detik menjadi saksi perjumpaan antara hamba dan Tuhannya. Dan ketika penempuh itu sampai pada kesadaran bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, ia justru merasakan kepenuhan yang tak tertandingi. Sebab yang kosong dari dirinya kini dipenuhi oleh kehadiran yang abadi. Ia tidak lagi melihat hidup sebagai beban, melainkan sebagai anugerah. Ia tidak lagi memohon agar jalan menjadi mudah, tetapi agar hatinya menjadi kuat untuk menapakinya. Bab 6, Fana, larut dalam kehendaknya. Ada saat dalam perjalanan seorang salik, di mana ia berhenti melangkah, bukan karena lelah, tetapi karena seluruh dirinya telah larut dalam kesadaran ilahi. Ia tidak lagi merasa memiliki kekuatan untuk bergerak sendiri, karena setiap langkah, setiap napas, dan setiap detak jantung kini disadari sebagai milik Allah. Inilah keadaan fana, ketika keakuan luluh di hadapan kehendak yang lebih besar. Fana bukan berarti lenyap secara jasad, tetapi lenyapnya rasa aku dalam kehadiran Dia. Seseorang yang sampai pada fana tidak lagi mengatakan, "Aku yang berbuat," tetapi berbisik penuh ketundukan, "Tiada daya dan upaya melainkan dengan izin-Mu." Di sanalah ketenangan sejati lahir, karena tidak ada lagi yang harus diperjuangkan selain ridha-Nya. Dalam keadaan fana, dunia tidak lagi tampak menggoda. Hati tidak lagi terseret oleh pujian, juga tidak terguncang oleh celaan. Segala sesuatu menjadi sama indahnya, karena semuanya berasal dari sumber yang sama. Orang yang fana tidak kehilangan dunia, tapi kehilangan pandangan bahwa dunia adalah selain Allah. Ia melihat tangannya di balik setiap kejadian, suaranya di balik setiap panggilan, dan rahmatnya di balik setiap cobaan. Maka setiap langkahnya menjadi zikir, setiap diamnya menjadi ibadah, dan setiap detik kehidupannya menjadi sujud yang panjang. Namun fana tidak datang begitu saja. Ia adalah buah dari penyerahan yang total, dari hati yang berkali-kali patah tetapi selalu kembali kepada Tuhan. Allah melebur hambanya sedikit demi sedikit, melalui ujian, kehilangan, dan keheningan, agar tidak tersisa apapun selain cinta yang murni. Dan ketika segala yang duniawi telah gugur, barulah ruh mengenal kelembutan yang sejati, kelembutan yang tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari kepasrahan total. Di sana, hamba tidak lagi berdoa untuk mengubah takdir, tetapi untuk dapat ridha atas apapun yang telah Allah tulis. Keadaan fana mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang benar-benar milik kita. Bahkan diri ini bukan milik kita.
Maka orang yang arif tidak lagi menuntut dunia untuk sesuai dengan kehendaknya, melainkan menyesuaikan dirinya dengan kehendak Allah. Ia menerima dengan lapang dada, bukan karena menyerah, tetapi karena telah memahami. Di titik itu, ketaatan bukan lagi kewajiban, tapi kebahagiaan. Ia tidak tunduk karena takut, tapi karena cinta. Dan setelah fana, datanglah keadaan yang lebih halus, baqa, hidup bersama Allah setelah lebur di dalamnya. Inilah kehidupan yang sesungguhnya, di mana seseorang tidak lagi hidup untuk dirinya, tetapi sebagai cerminan dari kasih sayangnya di dunia. Ia menjadi rahmat bagi sekitarnya, bukan karena ingin dikenal, tapi karena ia telah menjadi wadah bagi cahayanya. Bab 7, Baqa, hidup dalam cahaya Allah. Ketika seorang hamba telah melebur dalam fana, maka Allah hidupkan ia kembali dalam keadaan baqa, yakni hidup bersamanya, bukan untuk dirinya. Ia tidak lagi menjadi milik dunia, tetapi menjadi milik cinta yang abadi. Dalam keadaan baqa, seseorang berjalan di bumi dengan langkah lembut, namun hatinya terhubung dengan langit. Ia menatap makhluk dengan kasih, karena ia telah melihat Sang Khalik di dalam mereka. Ia berbicara bukan untuk menunjukkan diri, tetapi agar kalimatnya menjadi jalan bagi orang lain untuk mengenal Tuhan. Hatinya tidak lagi terikat pada hasil, karena setiap kejadian telah menjadi zikir baginya. Ia hidup bukan untuk mengejar kebahagiaan, melainkan untuk menjadi jalan bagi kebahagiaan yang Allah titipkan kepada sesama. Baqa bukanlah kehidupan tanpa cobaan, tetapi kesadaran yang tidak lagi terguncang oleh cobaan. Orang yang baqa tahu bahwa segala sesuatu bergerak dalam kehendak yang sempurna. Ia bisa menangis tanpa kehilangan ketenangan, tersenyum tanpa rasa memiliki, dan mencintai tanpa terikat. Ia telah menyatu dengan arus kasih Allah, seperti sungai yang mengalir di bawah kehendak samudera. Maka setiap langkahnya adalah ibadah, setiap pandangannya adalah doa, dan setiap ucapannya menjadi cermin bagi kehadirannya. Inilah kehidupan para arif, mereka yang hidup di dunia, namun jiwanya telah berpulang ke hadirat Allah. Dalam keadaan baqa, seseorang tidak lagi sibuk dengan dirinya. Ia tidak menuntut apapun dari kehidupan, sebab hidupnya telah menjadi milik Allah sepenuhnya. Ia makan, tidur, bekerja, dan berbicara dengan kesadaran bahwa semua itu adalah bagian dari pengabdian. Ia tidak mencari tempat untuk bersembunyi dari dunia, karena dimanapun ia berada, di sanalah ia bersama Allah. Inilah makna sejati dari ihsan. Beribadah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa dia melihatmu. Orang yang baqa tidak lagi menunggu keajaiban, sebab baginya setiap tarikan napas sudah merupakan keajaiban. Baqa juga berarti menjadi saluran rahmat bagi makhluk. Ketika seseorang telah hidup dalam kesadaran ilahi, kasih sayang Allah mengalir melalui dirinya. Ia menolong bukan untuk dikenal, tetapi karena di dalam hatinya ada getaran lembut yang berkata, "Beginilah Allah mencintai." Ia memaafkan bahkan sebelum diminta, menenangkan bahkan tanpa kata, dan menuntun tanpa merasa diri sebagai penuntun. Cahaya makrifat membuatnya menjadi teduh bagi yang gelisah, menjadi pelita bagi yang tersesat, dan tanpa ia sadari, keberadaannya menjadi tanda bagi orang lain bahwa Allah itu dekat, lembut, dan selalu hidup dalam setiap hati yang berserah. Dan akhirnya, baqa bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kehidupan sejati. Sebab ketika seorang hamba hidup dalam Allah, seluruh geraknya menjadi doa yang tidak pernah putus. Ia tidak lagi mencari karena ia telah sampai, namun ia juga tidak pernah berhenti karena cintanya kepada Allah tak pernah memiliki ujung. Dalam keheningan itu, ia hanya tersenyum, memandang dunia dengan mata cinta, dan berbisik lirih, "Tiada aku, tiada engkau, tiada selain dia." Bab 8, keheningan para arif. Ketika seseorang telah mencapai baqa, jiwanya mulai mengenal keheningan yang bukan lagi sekadar diam tanpa suara, melainkan diam yang berisi zikir, diam yang menampung seluruh rahasia Tuhan. Keheningan ini tidak kosong, justru di dalamnya bergemuruh cahaya dan kasih ilahi. Para arif yang hidup dalam keheningan bukanlah mereka yang menjauh dari dunia, melainkan mereka yang melihat dunia dari balik tirai ketenangan. Mereka menatap hiruk-pikuk kehidupan dengan hati yang tenang, sebab di balik segala yang tampak, mereka melihat tangan Allah sedang bekerja. Keheningan para arif adalah samudra yang dalam,
Di sana tidak ada kebisingan ego, tidak ada riuhnya keinginan, hanya kehadiran yang lembut dan abadi. Dalam keheningan itu, seorang arif tidak lagi terburu-buru mencari jawaban. Ia tahu, setiap pertanyaan akan menemukan dirinya ketika hati telah cukup tenang untuk mendengar. Ia tidak lagi menuntut kehidupan agar berjalan sesuai keinginannya, karena ia telah menyadari bahwa kehendak Allah jauh lebih indah daripada segala rencana manusia. Maka setiap hembusan angin, setiap langkah kecil, setiap detik yang berlalu, semua menjadi wahyu yang ia baca dengan hati. Di saat dunia berlari, ia berjalan perlahan. Di saat manusia bersuara keras, ia justru menunduk dalam diam. Sebab ia tahu, diam dalam zikir lebih kuat dari 1000 kata yang lahir dari kebisingan nafsu. Keheningan seorang arif bukan berarti ia menjauh dari manusia. Justru dalam diamnya, ia hadir lebih dalam. Ia mendengar tanpa menghakimi, memandang tanpa menuntut, dan mencintai tanpa syarat. Dari hatinya terpancar kelembutan yang tidak dibuat-buat, karena kasih yang keluar darinya bukan berasal dari dirinya, tetapi dari Allah yang hidup di dalamnya. Ia menjadi telaga tenang bagi siapapun yang datang haus akan makna. Banyak orang mungkin tak memahami kata-katanya, tetapi merasakan kedamaiannya, dan itulah tanda bahwa ruhnya telah menjadi pantulan dari cahaya Tuhan. Ketika Arif berbicara, kata-katanya sedikit, tapi maknanya dalam. Setiap kalimat seperti tetes embun di pagi hari, menyentuh hati yang kering dan menumbuhkan kesadaran baru. Ia tidak berbicara untuk meyakinkan, tetapi untuk menyentuh. Tidak untuk mengajarkan, tetapi untuk mengingatkan. Karena baginya, manusia tidak sedang jauh dari Tuhan, mereka hanya lupa. Maka tugas seorang arif bukan menuntun dengan banyak bicara, tapi mengajak untuk kembali hening, agar hati dapat mendengar bisikan yang paling halus. Aku dekat. Inilah bahasa keheningan yang hanya dimengerti oleh hati yang bersih. Pada akhirnya, keheningan para arif adalah rumah tempat mereka pulang. Dunia bisa berubah, manusia bisa pergi, tetapi keheningan yang mereka miliki tak pernah hilang. Di dalamnya ada Allah yang selalu hadir, menyapa dengan kelembutan yang tak dapat diucapkan oleh lidah. Di sana tidak ada jarak, tidak ada perpisahan, hanya cinta yang mengalir tanpa henti. Itulah sebabnya para arif selalu damai, meski dunia di sekeliling mereka bergolak. Sebab mereka telah menemukan surga kecil di dalam dada, surga yang tidak menunggu kematian, tapi hidup bersama setiap napas yang sadar. Bab 9. Hikmah di balik penderitaan. Setiap luka yang hadir di jalan kehidupan bukanlah hukuman, tetapi undangan. Undangan agar hati manusia kembali mengenal kelembutan Allah di balik tirai rasa sakit. Bagi orang yang belum mengenal makrifat, penderitaan tampak seperti kegelapan yang menakutkan. Namun bagi jiwa yang telah disinari cahaya pengetahuan ilahi, setiap derita adalah jendela menuju pemahaman yang lebih dalam tentang cinta Tuhan. Karena dalam kesedihan, Allah sedang berbicara dengan cara yang halus. Ia mengetuk hati yang keras, melembutkan jiwa yang lupa, dan menuntun pandangan manusia agar tidak lagi terpaku pada dunia, melainkan kembali memandang ke langit. Maka tidak ada penderitaan yang sia-sia, karena di balik setiap air mata, ada hikmah yang menunggu untuk disadari. Orang yang telah mengenal rahasia ini tidak lagi mengutuk ujian. Ia menyambutnya dengan kesadaran, sebab ia tahu bahwa Allah sedang mengajar dengan cara yang paling lembut, meski tampak keras. Seperti api yang menyucikan emas, penderitaan menyucikan hati dari karat keakuan. Ia membakar keinginan yang berlebihan, memadamkan kesombongan, dan meninggalkan cahaya yang jernih. Hamba yang sabar dalam ujian akan melihat dirinya berubah, bukan karena ia kuat, tetapi karena Allah telah menumbuhkan kekuatan dari kelemahannya. Maka ketika seseorang menangis dalam sujudnya, sebenarnya ia sedang dilatih untuk mengenal rahmat yang lebih dalam. Rahmat yang tidak tampak pada masa senang, tapi terasa dalam kesunyian saat segalanya diambil darinya. Penderitaan adalah guru yang tidak disukai namun paling jujur. Ia datang tanpa diminta, tetapi membawa pelajaran yang tak pernah diajarkan oleh kitab manapun. Dalam sakit manusia belajar bahwa tubuh ini fana. Dalam kehilangan ia menyadari bahwa kepemilikan hanyalah ilusi. Dalam kesepian ia menemukan bahwa hanya Allah yang benar-benar menemani. Maka setiap luka, sekecil apapun,
adalah tanda bahwa Allah masih memperhatikan. Sebab jika hati dibiarkan tanpa ujian, ia akan mengeras dan melupakan sumber hidupnya. Para arif sering berkata, bersyukurlah ketika engkau diuji, karena itu tanda bahwa Allah masih ingin menemuimu. Namun, penderitaan hanya menjadi cahaya bagi mereka yang mau merenung. Banyak yang terjebak dalam keluh, karena hatinya sibuk bertanya, mengapa, bukan untuk apa. Padahal makna sejati penderitaan baru terbuka ketika seseorang berhenti melawan dan mulai menerima. Saat itulah keheningan turun, dan dari keheningan itulah lahir hikmah. Hikmah yang membuat hati mampu melihat rahmat bahkan dalam musibah. Hikmah yang mengubah tangis menjadi doa dan kehilangan menjadi jalan menuju kedewasaan ruhani. Di titik itu, manusia mulai mengerti bahwa segala yang tampak menyakitkan sebenarnya sedang menuntun mereka untuk kembali pulang. Dan akhirnya, mereka yang berhasil melewati penderitaan dengan kesadaran tidak lagi sama seperti sebelumnya. Hatinya menjadi lembut, lisannya penuh maaf, dan pandangannya dipenuhi kasih. Ia tidak lagi menilai orang dari penampilan atau kesalahan, karena ia tahu setiap jiwa sedang menempuh jalannya sendiri menuju Allah. Penderitaan telah mengajarinya untuk mencintai tanpa pamrih, berbuat tanpa harap balasan, dan berserah tanpa syarat. Itulah tanda bahwa ia telah meminum hikmah dari cawan ujian. Dan dalam diamnya ia berbisik pelan, "Ya Allah, Engkau indah dalam setiap hal, bahkan dalam luka yang membuatku menangis. Ternyata Kau sedang menyiapkan tempat baru bagi cintaku kepadamu." Bab 10 Penyatuan, Ilmu, Hikmah, dan Makrifat dalam Cahaya Allah. Pada akhirnya, seluruh perjalanan ruhani ini bermuara pada satu kesadaran bahwa ilmu, hikmah, dan makrifat bukanlah tiga jalan yang terpisah, melainkan tiga lapisan dari satu cahaya yang sama. Cahaya pengenalan kepada Allah. Ilmu adalah pintu, hikmah adalah taman, dan makrifat adalah samudra yang menelan seluruh batas antara hamba dan Tuhannya. Ilmu menuntun akal untuk mengenal kebenaran, hikmah menuntun hati untuk merasakan makna di balik kebenaran itu, dan makrifat menuntun ruh untuk tenggelam dalam kehadiran yang tidak lagi bisa dijelaskan. Di titik itu, seseorang tidak lagi berbicara tentang Allah, tetapi hidup bersamanya, bernafas dalamnya, dan mencintai dengan cintanya. Semua pengetahuan akhirnya runtuh di hadapan kehadiran yang mutlak, dan yang tersisa hanyalah diam yang penuh dengan kesadaran akan kebesarannya. Ilmu tanpa hikmah ibarat cahaya tanpa arah. Ia bisa menyilaukan, tapi tidak menuntun. Namun ketika ilmu disertai hikmah, pengetahuan menjadi ladang bagi kebijaksanaan. Lalu ketika hikmah berbuah menjadi makrifat, manusia mulai memahami bahwa semua yang ia pelajari sebenarnya sedang mengajarkan tentang dirinya sendiri dan tentang Allah yang hidup dalam dirinya. Inilah saat di mana semua konsep runtuh, semua teori menjadi kecil, dan semua kata kehilangan makna. Karena yang tinggal hanyalah pengalaman batin yang tidak bisa dibahasakan. Pengalaman bertemu dengan yang maha hidup di dalam keheningan yang lembut, di dalam kesadaran yang tak bertepi. Mereka yang sampai pada titik ini tidak lagi memandang dunia sebagai lawan dari akhirat. Dunia tidak lagi dianggap penjara, melainkan cermin. Di setiap kejadian, mereka melihat pantulan sifat-sifat Allah. Kasih, kebijaksanaan, keadilan, dan rahasia kehendak yang selalu tepat. Mereka bekerja bukan karena dunia, tapi karena Allah menitipkan kehidupan untuk dijalani dengan makna. Mereka mencintai bukan karena keinginan, tapi karena cinta itu sendiri adalah bentuk zikir. Maka seluruh hidupnya menjadi ibadah tanpa batas, bukan dalam bentuk ritual semata, tetapi dalam kesadaran bahwa setiap tarikan napas adalah Allahu Akbar, dan setiap hembusan adalah Alhamdulillah. Makrifat tertinggi bukanlah ketika seseorang melihat sesuatu yang luar biasa, tetapi ketika ia tidak lagi melihat selain Allah di segala sesuatu. Ia memandang dirinya dan ia melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan. Ia menatap langit dan ia mendengar tasbih bintang-bintang. Ia mendengar bisikan angin dan ia merasakan kelembutan kasih-Nya. Tidak ada lagi aku yang berdiri di antara dia. Hanya ada cinta yang terus berputar tanpa ujung, terus menumbuhkan rasa kagum dan syukur dalam setiap detik keberadaan.
Pada akhirnya, semua ilmu akan hilang, semua kata akan diam, dan yang tersisa hanyalah rasa hadir bersama Allah. Disitulah makrifat bermuara, bukan di kepala, tapi di hati yang telah tunduk. Maka berjalanlah, bukan untuk mengetahui, tapi untuk mengenali. Sebab semakin kau mengenal, semakin kau sadar bahwa sejak awal yang kau cari telah lama berada di dalam dirimu sendiri. La ilaha illallah.